Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita mengikuti doa pada hari yang kelima, puji Tuhan. Dari hari pertama sampai hari kelima kita tidak bolong, amin. Puji Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita pada hari yang kelima. Saya ditugaskan oleh gembala dan mendapatkan tema pekerjaan Roh Kudus menghasilkan buah. Kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat ini sudah pasti tidak asing dalam hidup kita, amin. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tema pada saat malam hari ini di hari kelima adalah pekerjaan Roh Kudus menghasilkan buah. Saya akan bacakan untuk kita semua Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Kalau misalnya sebelumnya di ayat yang dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 di situ bercerita tentang roh kedagingan. Nah, di ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23 bercerita tentang yang namanya buah roh. Amin. Nah, pada waktu hari Kamis tanggal berapa kita merayakan kenaikan? 29 ya. Tanggal 29 bagaimana kita merayakan, memperingati lagi atas kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga. Betapa itu adalah suatu kemenangan bagi setiap kita, umat Kristiani, amin. Umat yang percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus naik ke surga, dia berada duduk di tahta di samping kanan Bapa. Dan kenapa Tuhan Yesus turun ke bumi? Mungkin orang bertanya ya, kenapa Tuhan Yesus itu, dia kan Tuhan, kenapa harus turun ke bumi itu hanya untuk berkorban untuk dirinya? Kenapa dia menjadi manusia itu, entah dia jadi apa, contoh orang kaya kah, atau orang apa namanya terpandang gitu. Tetapi di sini kita melihat Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal hanya untuk saya dan saudara, amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk setiap kita orang yang percaya. Maka dari itu kita jangan kenapa Tuhan nggak jadi gimana gitu turun ke bumi ini, tapi benar-benar dia turun ke bumi ini hanya untuk menebus dosa kita, menebus dosa kita. Kenapa, kalau misalnya berpikir lagi, kenapa nggak jadi orang yang begini, orang yang terpandang, orang yang kekuasaannya kalau di bumi, kan dia kan di raja nih, dia turun ke bumi harusnya jadi raja logikanya. Tapi kenapa dia turun ke bumi hanya untuk merendahkan dirinya, untuk untuk kita semua di tempat ini, untuk menyelamatkan kita, memperdamaikan antara kita dan Bapa di surga, amin. Tetapi betapa, ya, seperti firman Tuhan katakan, betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Nah, di sini bagaimana kita harus belajar, untuk bagaimana kita ketika kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah untuk bagaimana kita menghasilkan buah, amin. Yaitu ya seperti yang kita baca tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mungkin kata orang begini, sangat mustahil kita akan menjalani rentetan buah-buah roh ini. Tetapi maka dari itu, kenapa kita mengadakan yang namanya doa 10 malam, amin. Untuk bagaimana kita bergumul kepada Tuhan, untuk bagaimana kita bergumul agar supaya kita mendapatkan buah-buah roh ini, amin. Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan apa? Pekerjaannya dia sudah selesai. Tetapi betapa baiknya Tuhan kita itu, dia mengirimkan kita seorang penolong. Dia memberikan kita penolong, yaitu apa? Roh Kudus, amin. Yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan penolong. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14.
Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Maka dari itu jemaat-jemaat Tuhan, kita semua yang tepat ini, jangan pernah kita menyanyiakan daripada pengorbanan dari Tuhan kita itu. Amin. Jangan pernah kita mensia-siakan waktu kita. Kita akan bercita-cita, keinginan kita adalah untuk bagaimana kita disingkirkan. Amin. Untuk bagaimana kita bertemu dengan Tuhan kita itu di mana? Di awan-awan permai, katanya. Maranatha, Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Amin. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk bagaimana apa? Kita harus menghasilkan yang namanya buah roh itu sendiri. Dengan apa? Kita harus bergumul dengan diri kita, bergulat untuk melawan setiap daging itu dalam hidup kita. Mungkin secara manusia kita sangat, kami juga pun sebagai hamba Tuhan, kami masih bergumul. Kita di sini sama-sama bergumul, amin. Bergumul untuk setiap karakter kita. Memang sangat sulit, maka dari itu, itulah bagaimana kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus itu. Meminta Roh Kudus itu untuk menolong kita untuk apa? Menolong kita untuk mematikan setiap kedagingan itu, mematikan apa? Setiap roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mematikan setiap sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita belajar dalam firman Tuhan untuk mari kita harus menghasilkan buah. Itulah dari pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Amin. Firman Tuhan mengatakan lagi apa? Ketika kita di luar dari firman Tuhan, di luar dari pohon itu sendiri, kita akan menjadi kering. Kayu kering itu dijadikan apa? Kayu bakar. Ketika dibakar, ya udah, hangus. Tetapi melainkan kita harus menghasilkan seperti buah-buah itu. Amin. Seperti tanaman subur. Haleluya. Tanaman subur yang masih ada masih dalam ranting-ranting dari pohon itu, dia berbuah lebat. Haleluya. Nah, maka dari itu kita sama-sama berusaha, amin. Sama-sama kita berlomba untuk bagaimana kita harus dipenuhi Roh Kudus, untuk bagaimana kita melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas diri kita. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan kita penolong, amin. Nah, kita lihat lagi masih di Yohanes, di ayat yang ke-26, dikatakan begini, semuanya itu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka dari itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mungkin lupa akan ajaran Tuhan, kita berdoa. Lupa ajaran Tuhan, tapi jangan lupa berdoa. Udah lupa berdoa, lupa ajaran Tuhan, lupa ibadah, aduh gawat ini. Lupa ingatan. Nah, maka dari itu betapa pentingnya Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus berperan dalam hidup kita untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita. Haleluya. Menolong kita agar supaya apa? Kita dalam jalur yang real kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus terjemahan dari bahasa Yunani adalah parakletos, yaitu mendampingi agar menolong. Amin. Mendampingi agar kita menolong setiap hidup kita agar supaya apa? Kita tetap terus di dalam kebenaran firman Tuhan, jalan itu sendiri. Pekerjaan Roh Kudus apalagi untuk menghasilkan buah, dan juga Roh Kudus menolong kita untuk tidak dalam kedagingannya. Seperti di dalam firman Tuhan di Galatia tadi, di ayatnya yang ke-20, di ayatnya yang ke-19 dikatakan begini.
dari ayat 18, akan tetapi jikalau kamu dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kepercayaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita lihat di bawahnya, terhadap semua yang itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah kita nggak bisa, apalagi dapat ngintip aja mungkin nggak bisa. Kalau misalnya itu kita terus tetap dikuasai oleh roh kedagingan. Tetapi melainkan yang firman Tuhan katakan adalah di dalam ayat ke-18 tadi, melainkan kita harus dipimpin oleh roh itu sendiri. Amin. Yaitu kasih, sukacita, sampai penguasaan diri. Kita harus bisa. Aku masih manusia, nggak bisa. Di sini sama-sama kita masih bergumul. Sama-sama kita bergumul untuk iman apa? Untuk kita mengejar yang namanya kebenaran itu. Untuk mengejar yang namanya hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Elia aja, sebelum dia dijemput untuk naik ke surga, dia pun pernah yang namanya down. Cuma diancam oleh Isabel, dia mau apa coba? Mau bundir. Padahal kalau misalnya kita melihat dari sejarahnya, Elia ini sudah banyak membunuh nabi-nabi Baal. Tapi ketika Isabel ini datang, Isabel mengancam dia langsung patah semangat. Tetapi di sini sama-sama kita bergumul. Amin. Semua manusia memang pada saat ini semua manusia, kalau orang katakan bahwa belum ada yang benar. Tetapi di sini, maka dari itu kita pentingnya itu untuk kita berdoa, untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai kita gagal dalam penantian kita. Dalam penantian kita untuk menantikan daripada kedatangan Tuhan kita itu. Kita menantikan bagaimana kita akan berjalan bersama dengan Tuhan kita. Tetapi ketika kita sia-siakan waktu itu, malah kita disingkirkan menjadi firman Tuhan kata ada kambing, ada domba. Jangan kita seperti kambing. Amin. Melainkan kita adalah domba-domba itu sendiri, adalah yang taat kepada gembalanya. Haleluya. Maka dari itu kita harus berbuah. Kedatangan Tuhan akan dilihat oleh semua orang. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama. Maka kenapa pentingnya kita belajar untuk dipenuhi Roh Kudus, untuk berbuah? Karena semua orang akan melihat kedatangan Tuhan. Semua manusia akan melihat Tuhan itu sendiri datang untuk menjemput setiap kita yang saleh. Amin. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Di sini firman Tuhan katakan, lihatlah kedatangan Tuhan kita itu. Tapi kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Kita tahu bersama di dunia ini ada yang namanya siang dan malam. Mungkin di negara lain siang, Indonesia malam. Tapi di sini firman Tuhan katakan apa? Di ayat yang ke-7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Kita sudah mendengar dari khotbah Bapak Gembala waktu kenaikan, Tuhan datang dengan cahaya. Cahayanya itu sendiri, kemuliaannya itu. Dia datang untuk menjemput kita.
Bayangkan betapa besar kasih Allah untuk kita. Dia datang hanya untuk menjemput kita loh. Untuk menjemput kita para orang yang saleh, yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Tetapi hati-hati kepada orang yang firman Tuhan katakan, yang menikam dia, yang mengkhianati Yesus, yang menyalibkan Yesus lagi, yang tidak taat kepada Tuhan, yang berpaling kepada Tuhan, yang murtad di hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Tetapi setiap kita yang saleh berbahagia. Amin. Tidak seperti orang-orang yang mengkhianati Yesus, mereka akan meratap. Firman Tuhan katakan di sana ada yang namanya kertak gigi. Meratap, menangis. Bagaimana mereka tidak diselamatkan? Kenapa mereka tidak diselamatkan? Karena bandel. Tidak mau menuruti akan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kamu harus berbuah. Kamu harus begini. Memang jalan mengikut Yesus itu tidaklah mudah. Banyak sekali ujian. Amin. Ujian yang Tuhan berikan. Agar supaya apa? Kita naik level. Kita lebih kuat lagi. Haleluya. Lebih kuat lagi dalam menjalani dalam menggiring Tuhan. Maka ada firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan sebenarnya. Yang bikin berat itu ya diri kita sendiri yang cengeng, gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan setiap kita orang-orang saleh akan berbahagia ketika Tuhan datang kali yang kedua. Karena apa? Tuhan datang kali yang kedua adalah menjemput kita saleh-salehnya. Tetapi mereka yang menikam Yesus, mereka yang mengkhianati Yesus, mereka yang tidak pernah melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, itu akan meratap. Dia datang adalah pertanda penghakiman juga. Menghakimi setiap orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti di ayat di Galatia tadi, orang yang seperti tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan mendapatkan kerajaan Allah itu sendiri. Boro-boro mendapat, tengok dikit aja nggak bisa. Boro-boro dapat, lihat cahayanya itu pun mungkin tidak bisa. Karena mereka mendapat bagiannya. Itu apa? Hell. Ada amin? Jangan sampai kita seperti orang-orang yang meratap atas kedatangan dia, tetapi melainkan kita orang yang berbahagia. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12 dikatakan firman Tuhan begini. Yang penting di sini ialah apa firman Tuhan katakan? Ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus itu sendiri. Amin. Yang menuruti perintah Allah. Perintah Yesus itu sendiri apa coba? Kita harus berbuah. Amin. Itulah Roh Kudus itu. Menolong kita agar supaya apa? Kita berbuah. Dan kita menjadi orang yang berbahagia akan kedatangan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan orang yang meratap, bukan orang yang menjerit, bukan orang yang kertak gigi, tapi kita berbahagia. Haleluya. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang pertama, menjemput orang yang saleh. Ada dua bagian yang terpisah akan kedatangan Tuhan. Yang pertama, menjemput setiap kita yang saleh. Yang kita yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, penghakiman. Menghakimi setiap orang-orang yang menikam dia. Menghakimi setiap orang yang mengkhianati Yesus. Amin. Mengkhianati daripada pengorbanan dari Tuhan kita itu sendiri. Jangan kita sia-siakan akan pengorbanan Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Seperti yang kita sudah bacakan tadi, ayat terakhir tadi. Bahwasannya
Yang terpenting adalah apa? Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 11, untuk setiap orang yang menikam Yesus adalah orang-orang yang selalu menuruti kedagingan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, itulah mereka yang mengkhianati Yesus yang akan disiksa. Tapi setiap kita orang-orang saleh akan dijemput dan berbahagia. Amin. Mari sama-sama kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita berlomba-lomba. Pergumulan kita, saya kira percaya semua kita di sini mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Amin. Mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Mungkin kita mempunyai pergumulan untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan. Mungkin kita mempunyai pergumulan suami kita mungkin yang tidak pernah ibadah kepada Tuhan. Mungkin kita mempunyai pergumulan anak-anak kita tidak pernah lagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sini kita bergulat, amin, datang kepada Tuhan agar supaya apa? Roh Kudus itu yang akan menjamah setiap mereka. Karena jangan sampai setiap saudara-saudara kita itu tertinggal. Karena setiap orang yang tertinggal, mereka lah yang akan mendapatkan penyiksaan dari antikris. Tapi setiap kita yang saleh, setiap kita yang mau turuti firman Tuhan, yang berusaha terus berlomba-lomba, kita akan dijemput oleh Tuhan dengan awan-awan permai. Mari sama-sama kita bergumul untuk setiap kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita. Karena firman Tuhan katakan, Yerusalem dulu, baru Samaria, sampai ujung bumi. Mari kita bergumul untuk keluarga kita sendiri itu sendiri, keluarga kita sendiri dulu. Baru kita bergumul yang lain. Ketika keluarga kita sendiri itu sendiri sudah kita melihat bagaimana mereka sudah dalam jalurnya Tuhan, kita bergumul lagi untuk yang lainnya. Fokuskan diri kita untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Agar supaya apa? Setiap kita menghasilkan buah, jangan kita egois, jangan hanya kita saja sendiri untuk diselamatkan, tapi melainkan kita harus tetap berbagi. Karena firman Tuhan katakan kasih itu harus ada dalam setiap kita. Kasih itu, penguasaan diri itu harus ada dalam hidup kita. Sukacita itu sendiri harus ada dalam hidup kita. Damai sejahtera itu harus ada dalam hidup kita. Shalom harus ada dalam hidup kita. Penguasaan diri itu harus ada dalam hidup kita. Jangan terus kita dalam roh dan kedagingan. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang terus di dalam roh kedagingan tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mari sama-sama kita mengambil sikap berdoa. Untuk bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, untuk bagaimana kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk bagaimana kita terus terus berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Hati Tuhan sangat senang ketika melihat setiap kita berbuah. Tapi jangan menyia-nyiakan daripada pengorbanan Tuhan kita itu. Firman Tuhan katakan setiap orang yang menikam Tuhan tidak diselamatkan. Setiap orang yang tidak taat kepada Tuhan tidak diselamatkan dan mereka akan disiksa. Mari sama-sama kita bergumul, kita akan pujian.